Kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua nggih. Yang ketiga nggih, Pak. Mas Dari Yogi. Yogi Teguh. Mas Yogi nggih. Selamat siang, mau tanya kasus terkait tindakan RJP kemudian dipasang ETT. Apakah di kode terpisah atau sudah include dalam tindakan RJP? Terima kasih. Pak. Mas Yogi dari rumah sakit mana nih ya? Saya termasuk di dispute juga. Ini dari rumah sakit Kartens, Pak. Putus-putus Mas Yogi. Selamat siang, Pak. Dari rumah sakit Kartens. Monggo. Selamat siang, Pak. Ini dari rumah sakit Sentarolus Jakarta. Oh, Karolus ya, tetangga saya nih. Iya. Ini kita kemarin kan kita ke pending kasus itu tentang RJP yang dipasang ETT. Dan BPJS itu menganutnya dari SK 2016. Itu mengatakan ETT jika ETT itu sudah terpasang sudah itu dalam prosedur utama, sedangkan kita lihat itu kalau misalnya ETT yang dikoordinir secara include itu tuh jika terkait dipasangnya kayak ventilator gitu, Pak. Nah, untuk RJP diminta untuk pelengkapan, melihat pelengkapan resume dan catatan klinisnya bagaimana. Nah, yang saya tanyakan terkait RJP yang di RJP tapi tidak pakai ventilator, itu bagaimana ya, Pak? Ya, Mas Yogi, terima kasih pertanyaannya. Jadi, Mas Yogi, ETT itu dia nggak berdiri sendiri. Itu pertama tuh, ini dengan perdatin jelas banget nih. ETT itu harus dilanjutkan dengan tindakan lain. Ya. Jadi ETT itu nggak sendiri ya. Jadi kalau ETT ini kan saya nggak tahu niatnya dia mau masang ventilator tidak pasien tersebut. Terus adanya di mana, di IGD nggak? Misalnya. Nah, ternyata untuk ETT yang niatnya untuk ventilator keburu pasiennya meninggal, ya ada upaya RJP, ya maka waktu itu rekomendasi dari Perdatinnya adalah maka ETT diklaim terpisah, gitu ya, itu sendiri. Tapi dibuktikan tuh ada RJP-nya. Nah ini lagi-lagi ini tadi Mas Tas sudah goyang ini nih. Kalau Mas Tas bilang nih memang aturannya kayaknya dipakai regional nih. Ada yang ACC di Jawa Barat nih nggak masalah nih, Mas Yosi. Tapi di Jakarta apalagi sama-sama di kita nih, sama-sama satu region di kita ya, pasti dipertanyakan. Ya, jadi pastikan ETT ini lagi-lagi ETT dia tidak sendiri. ETT itu adalah tindakan untuk dilanjutkan dengan tindakan lainnya. Nah, begitu pasang ETT, kemudian jadi ini pasien-pasien, saya harapkan ya pasien-pasien yang di IGD, kemudian pasiennya meninggal, tapi ada upaya RJP, maka ETT-nya bisa dikoding sebagai tindakan tersendiri. Sementara itu Mas Yogi yang bisa saya jawab. Mas Las ada yang mau menambahkan pengalaman di tempat lain? Iya sama sih Pak. Jadi beberapa kasus memang untuk yang kasus ETT dengan RJP itu biasanya BPJS minta ini cukup untuk RJP-nya karena dianggapnya ETT itu merupakan bagian dari tindakan utama. Sedangkan tindakan utamanya lah RJP itu sendiri. Itu mungkin alasannya seperti itu Pak dari BPJS barangkali seperti itu. Sehingga banyak kasus-kasus tersebut yang mungkin jadi audit atau mungkin jadi temuan. Tapi kalau dari penjelasan Pak Gani ini jelas ya Pak bahwa ETT itu sebenarnya bisa di. Iya, tadi ada syaratnya tuh Mas. Pasiennya sebetulnya kita lihat ETT itu mau masang ventilator. Ya di IGD, tapi keburu meninggal gitu loh, belum sampai pasang ventilator. Nah, itu ETT-nya kita waktu itu ya rekomendasi dari Perdatinnya itu bisa diklaim terpisah dong ETT-nya dengan bukti RJP. Nah di Bandung ini bisa nih, gitu. Tapi di Jakarta tadi seperti Mas Yogi sampaikan, ini ada masalah. Ya, di pending aja Mas Yogi, atau dispute aja, nanti mestinya bisa dibahas. Begitu Mas Las. Soalnya di kasus kita ada 3 kasus, dari 2020 ada 1, dari
2021 ini kebetulan ada 2 kasus. Mas Yogi itu pasiennya meninggal ya semuanya? Iya, pasiennya meninggal semua. Di IGD? Dia rawat inap sih Pak, cuma belum masuk ICU. Coba kuatkan dari sisi itunya dah, medisnya di rumah sakit Mas. Oke Pak. Terima kasih Pak. Begitu Mas Yogi. Ya.